warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan eh, tentang RP Designer atau relatif permeabilitas designer. Nah, ketika kita sudah mempelajari terkait PVT Designer, hal yang paling penting itu tentang permeabilitas dari sebuah batuan tersebut. Nah, jadi ini kita masuk dulu ke folder yang udah disiapin. Ini kalian masuk ke Excel-nya. Ini udah kebuka Excel-nya. Permeabilitas itu, ini setahu ya teman-teman. Permeabilitas itu dibagi menjadi dua, permeabilitas absolut dan permeabilitas efektif. Permeabilitas absolut itu apa? Permeabilitas absolut itu adalah kemampuan sebuah batuan untuk mengalirkan satu fluida, sedangkan permeabilitas efektif adalah kemampuan suatu batuan mengalirkan satu fasa ketika terdapat multifasa. Nah, perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut itu disebut permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif oil, permeabilitas relatif water, ataupun gas. Nah, ketika kita mempunyai data core, karena ini ada banyak ya teman-teman, sampel core-nya. Nah, kita harus melakukan yang namanya normalisasi data terlebih dahulu. Normalization ini kalian bisa baca di buku Ahmed Tarek di bab 5 ya teman-teman. Nah, sebenarnya ketika di TINEF itu bisa melakukannya sendiri secara ya, simulator. Tapi di sini aku mau ngejelasin cara manualnya. Nah, jadi normalisasi itu ketika kita mempunyai banyak batuan, kita harus membuat satu hal yang dapat merepresentasikan batuan kita. Nah, itu namanya normalisasi. Menjadikan ini semua jadi satu data. Ketika kalian punya org region, kalian denormalisasi ke region yang kalian punya. Nah, untuk normalisasi ini banyak caranya. Ya, ini cara yang paling umum, yaitu eh, korelasi standar dari Corey correlation. Nah, Corey juga punya korelasi yang menggunakan nilai n, eksponen n. N ini apa? N ini yang menentukan kelengkungan dari grafik permeabilitas kita. Nah, untuk N ini, kalau untuk NW, ini setahu ya teman-teman, nilai 1 sampai 2,5 itu menandakan yang namanya water weight, sedangkan nilai 3 sampai di atasnya itu menandakan oil weight. Untuk NO, eksponen N untuk oil, 3 sampai 5 itu water weight, sedangkan 1,5 sampai 2,5 itu oil weight. Ini setahu ya teman-teman. Nah, selain Corey correlation, kita mempunyai namanya korelasi LIT. LIT ini apa? LIT ini menggunakan 3 eksponen, 3 parameter, yaitu L sebagai lower mengatur kelengkungan di bagian bawah, elevation, dan T top mengatur kelengkungan di bagian atas. Tapi di sini aku cuma ngejelasin rumus standar Corey sama Corey yang menggunakan eksponen N. Nah, kalian bisa baca tentang rumusnya di buku Ahmed Tarek, ada di sana semua. Ini kita langsung plot aja. Nah, jadi SW kan pun juga harus tahu namanya SWC, SWL, SWIRR, critical water saturation. Kalian harus tahu tentang itu. Jadi kalau untuk connect water saturation, SWIRR sama SWL atau lower ataupun initial itu sama nilainya.
Eh, Kalau SWC, critical water saturation, itu harus lebih tinggi daripada SWL, SWIR, dan connect water saturation atau initial water. Kita langsung masukin aja rumusnya. SWC minus SOC. Ini saturasi oilnya kan teman-teman. Ini harus 1 minus. Karena ini SW. Nah, ini jangan lupa. Ini kalian tarik aja ke bawah. Kalau untuk waternya itu permeabilitas relatif. Ya permeabilitas relatif airnya ini juga ini KRO SW KRW ya. Ini satu. Nah, ini kalian tarik ke bawah. Nah, untuk sampelnya ini, jangan lupa kalian ubah yang namanya SWC-nya sama SOC-nya. Ini diubah aja teman-teman. Oke, kalian tarik ke bawah. Ini juga berubah kan. Ini berubah. Nah, setelah kalian udah mendapatkan ini semua, kita bisa mendapatkan nilai n, eksponen n. Caranya gimana? Caranya kan kalau rumus yang pakai n itu, jadi KRO sama dengan SW normalisasi di pangkat eksponen n. Ketika kita ingin mencari n-nya, ya berarti kita log permeabilitas relatif yang sudah dinormalisasikan dibagi sama log SW. SW normalisasi. Ini berarti sama dengan ini log, jangan lupa lognya teman-teman. Log ini dibagi log ini. Tarik aja. Itu pun ini juga berarti tarik aja. Ya. Oh, sorry ini satu ya teman-teman. Satu dikurang. Satu dikurang. Kan RO untuk RO satu dikurang SW. Normalisasi. Ini tarik aja ke bawah. Nah, saturation waternya sama rumusnya. Pakai yang ini. Kita copy aja. Nah, untuk relative permeability-nya rumusnya KRO, ini KRW pangkat eksponen air. Nah, ini eksponen ininya, ini nggak boleh eksponen air yang di sini teman-teman. Kita harus rata-ratain dulu, tapi rata-ratainnya, ya, ini kita pakai data ini. Rata-ratainnya itu kita cuma boleh ngeplot di atas 0 kurang dari 1. Ini yang kita average ini itu yang ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, pun sama dari oil pun rumusnya sama. KRO pangkat
pangkat ini. Ini 1 minus ya teman-teman. 1 minus FO pangkatin. Sorry. Ini SW. Ini SW. 1 minus SW dipangkatin. Dipangkatkan. Ini SW. Nah, ini kalian tarik aja ke bawah. Tapi kan datanya itu. Oh, ini juga. Nah, ini aku udah punya yang udah selesai. Sabar aku buka dulu ya teman-teman. Nah, ini data yang udah di aku selesaiin. Kita dapat NW-nya, average NW-nya, sama average NO-nya. Nah, aku bilang ketika 1,5 sampai 2,5 itu namanya water weight untuk NW, sedangkan kalau NO 3 sampai 5 itu water weight. Nah, pun dilihat dari grafiknya, para potongannya kurang dari 0,5 yang menandakan ini water weight. Nah, sekarang, oh ya, aku juga jelasin kalau N-nya itu 1, ketika N-nya 1, grafiknya akan menjadi X. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan adanya namanya fracture, adanya rekahan di batuan kita. Balikin. Sekarang kita masuk ke simulatornya. Ini kita masuk ke Tineka lagi teman-teman. Nah, kita masuk ke model designer. Kita create new. Masukin ke folder yang kalian punya. Ini namanya aku samain. Nama folderku. Save. Nah, ini jangan lupa kita import datanya dulu. Import data. Data import ke model data teman-teman. Ini open. Nah, oke. Ini tandanya udah masuk ke 3D. Ini propertiesnya belum kita checklist dulu kalau kita mau lihat. Kalau gini kita bisa klik kanan, adjust size. Nah, tapi kita nggak fokusnya di sini ya teman-teman, karena kita fokusnya di fluid properties. Terus kita ke relative permeability, terus kita ke pojok kanan, kita launch RP Designer. Nah, setelah ini kita pindah dulu ke relative permeabilities. Kita masukin sampelnya, kita add, create new table. Ini default aja teman-teman, water oil jangan lupa. Oke. Nah, kita bisa masukin sampel yang kita punya dari Excel yang kita punya. Ini kita copy datanya. Nah, salah yang jadi copy, masukin ke TNF, paste saja. Ini pun bisa kita ganti dengan F2 ataupun klik kanan rename jadi 305. Ataupun kita bisa ngelakuin import data dari data yang sudah disediakan oleh TNF. Kita import ini plus add table teman-teman yang RP data. Sorry, back dulu, back. Oh ini dia, RP data. Dan jangan lupa kita ubah, ini saturation udah benar. Sample name ini water, ini oil. Load data. Ini datanya udah masuk semua ya teman-teman. Kita
juga bisa ngelihat grafiknya. Ini grafiknya. Nah, sama grafik yang kita buat. Caranya yang pertama itu kita normalize untuk saturation dulu. Ini enable saturation 0 sampai 1. Biar semua angkanya sama. Setelah ini kita bisa ke correlation, terus kita add aja correlation. Create new table. Ini biarin default aja teman-teman. Kita oke. Nah, ada pun LIT juga kan teman-teman. Oke. Ini bisa kita besarin. Klik close, klik kanan, setting, kita besarin size-nya, nanti jadi solid line, close. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya ketika udah jadi core. Di sini, apa yang kita lakuin? Yang kita lakuin itu adalah nge-matchingin FLIDA kita, matchingin relative permeability kita. Ini kita select all, correlation. Ini kita unchecklist aja. Checklist. Ini kita ubah jadi 1. Ini 16. Kenapa kita checklist? Yang kita checklist sama ke RW ini sama N-nya doang. Karena kan kalau SWL, SWU, SWCR, SOWCR ini setahu ya teman-teman itu memang harus dari data yang udah kita punya. Jadi nggak boleh di apa-apain, nggak boleh di matchingin. Ini setahuku biasanya tuh kayak gitu karena kan nggak mungkin ketika awalnya batuan kita punyanya 0,1 SW-nya, saturasi airnya awalnya. Tapi kita minta untuk simulator nge-matchingin. Jadi 0,3 itu kan malah nggak merepresentasikan batuan kita kan. Nah, setelah ini running aja. Setelah running, add match varian. Add varian. Nah, ketika udah selesai, kita ke capillary pressure. Kita ke capillary pressure. Sama juga caranya, ini plus, create new table, oke. Terus kita ke Excel, kita ke PC teman-teman. Ini kita copy aja. Skin. Jangan lupa ini kita ganti 305. Ataupun kalau mau nanya sampel jadi sampel pun nggak apa-apa. Ini import data. PC data. Dari pressure. Load data. Kalau datanya udah masuk ke grafiknya, jangan lupa di iteration-nya di normalisasi. Nah ini kita add new correlation. Ini default aja, oke. Terus sebelum kita matchingin, kita ubah dari PCOW-nya terlebih dahulu. Ini kita ubah jadi 12. Setelah ini kita running correlation. Ini yang kita checklist cuma NPO. Sama juga alasannya kayak saya relative permeability. Kita matching, kita udah add varian. Close. Ya.
Ya, submit ini grafiknya kita bedain. Terus insolid line dinaikkan ke bawah. Oke. Setelah ini kita ke varian. Nah, kita gabungin datanya merge varian dari relative permeability sama capillary pressure. Ini plus aja teman-teman. Create new merge varian. Ini merge varian 1. Jangan lupa ini oil water oil, core, LPS, core, LIT correlation. Ini masukin yang udah kita matchingin sebelumnya. Pun capillary pressure-nya pun juga sama. Ini value-nya kita ubah jadi 0,2. Nah, sebelum kita ngisi SWL, kita harus ngisi SWCR. Karena nggak mungkin SWL-nya kurang dari SWCR. Ini SOWCR-nya sama 0,2. Pun PCW-nya ini 12 udah sama oke. Nah, ini varian pertama. Ini bisa kita hapus aja. Terus kita buat lagi varian yang kedua. Yang kedua, bedanya apa? Capillary pressure-nya kita minta simulator pakai table, sedangkan relative permeability-nya kita pakai correct correlation. Ini jangan lupa water oil, core sample, batch varian, ini jadi 0,2, terus 0,2, ini juga 0,2. Pun ini juga sama. Oke. Varian kedua. Ini kita tambah lagi batch varian yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, ini jangan lupa diubah water oil. Correct correlation-nya ini ubah jadi saturation function family 1. Ini sama, ini berupa table. As a table, ini batch correlation, oke. Ini, oke. Ini 0,2, 0,2, sama. Ini pun default aja. Oke. Ini yang family table kan. Ketika relative permeability sama capillary pressure-nya pakai tabel. Terus yang keempat. Yang keempat ini ketika kita nggak punya, misalkan kita nggak punya data capillary pressure, ini masuk bisa juga teman-teman. Ini masukin water oil, RP ini ganti jadi sama 0,2, ini pun 0,2, ini pun 0,2. Oke, merge varian 4. Terus yang terakhir, ketika ini bedanya apa? Kalau untuk yang terakhir, ini kita ubah dulu. Ketika kita SWL-nya pakai SWL dari data yang kita punya, SWCR, sorry. Ini kita ke Excel. Di sini ada SWCR, average-nya. Oke, SWCR-nya. Pun SOWCR-nya ke data yang 0,283. Ini ikutin aja ya teman-teman. Correlation, varian. Ini lepas. Ini setelah udah datanya masuk, kita oke aja. Setelah ini, ketika semua datanya kita udah punya dari data ini pakai core, ini pakai table PC-nya, ini pun permeabilitas sama PC-nya pakai table. Ini ketika kita nggak punya data PC, sama ini ketika data SW OCR-nya ini kita hitung manual. Ini kita minimize saja teman-teman. Kita bisa ke cases.
kita ke fluid. Nah, ini kita masukin varian kita. Ketika kita udah masukin, kita running. Running. Oh, sorry. Ini kita checklist dulu. Enggak. Varian. Oke. Ini kita running. Oh, sorry tadi ke skip karena tadi ada data error, tapi ini udah dibenerin. Dan aku udah ngelakuin running untuk sampel kedua, sampel ketiga, sampai sampel kelima. Ini untuk yang relative permeability kita pakai yang merge varian pertama aja dulu. Ini kita running. Nah, ketika udah selesai, kalian catat OIP-nya berapa. Terus masukin ke Excel. Ini masukin nilai OIP-nya. Oke. Terus setelah ini kita running. Kalian bisa lihat di grafiknya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, di sini aku udah ngerunning untuk model 2, model 3, model 4, model 5 dengan merge variannya ini aku ubah. Jadi kalian setelah ini kalian ubah merge variannya jadi varian kedua, terus kalian running, kalian catat berapa tadi OIP-nya, terus kalian run lagi. Gitu terus sampai varian ke 5. Setelah itu kalian di sini. Nah, kita di sini bisa lihat dari rate-nya, oil rate, water cut, sama oil total yang kita punya. Ini ada perbedaan dari eh, masing-masing varian. Kenapa? Karena balik lagi ini kan fluida. Fluida yang kita atur kan teman-teman. Ini akan ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke yang namanya history matching. Yang mungkin akan dijelaskan di video-video berikutnya. Ataupun kalian bisa lihat video-video berikutnya terkait history matching. Untuk tutorialnya kali ini mungkin sudah dicukupkan karena outputnya sebenarnya biar kalian tahu gimana cara buat RP sendiri menggunakan Excel ataupun menggunakan TINF. Pun ketika di TINF kalian nggak punya data pressure capillary pressure, bisa ketika kalian mau pakai data capillary pressure pakai bentuk tabel. Ini bisa, ataupun ketika kalian mau pakai uh, permeabilitasnya pakai pakai tabel, capillary pressure pakai tabel karena kalian udah yakin banget sama tabel yang kalian punya, kalian import dari tabel Excel ini, misalkan kalian udah punya data hasil normalisasi semuanya, terus kalian import ke sana, kalian import ke sini, itu bisa juga teman-teman. Nah, kenapa ini bisa kayak gini? Nah, sebenarnya setelah kita melakukan namanya normalisasi data, ini kita melakukan namanya denormalisasi. Kita masukin trend line, kita masukin SW yang kita punya, dan di sini SW-nya kita masukin 0,2, 0,2125, 0,225, ataupun kalian mau 0, 0, 0,005, 0,001. Terus untuk KRW sama KRO-nya, kalian masukin rumus dari sini teman-teman, ini kalian display. Nah, kalian masukin rumus ini. Ini untuk oil, dan ini untuk waternya. Pun sama, ketika kalian mau pakai yang Korea, ini kalian rumusnya kalian nyalain. Nah, kalian masukin. Ketika SW-nya 0, berapa? Ketika 0,0225 berapa? Jadi bisa kalian import ke table. Pun ketika kalian mau langsung di sini pun bisa. Permeability kalian langsung add di sini itu bisa. Nah, mungkin tutorialnya sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Balik lagi di sini sama-sama belajar. Aku
aku juga masih belajar juga. Eh, Kalau memang ada yang salah, tolong kasih tahu biar bisa dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.